Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Muhammad Joban yang sedang berada di Madinah, Masya Allah. Salam dengan Rasulullah Ustadz ya, dari seluruh pendengar kita juga. Ustadz, ini cemana perkembangan dunia Ustadz? Berita dari langit. Saya teringat surat Al-Baqarah ayat 30 kalau tidak salah ya. Ketika Allah menciptakan khalifah, tapi saling bertumpah darah di muka bumi ini, kata malaikat. Mungkin Ustaz bisa memberikan sebuah pencerahan tentang keadaan sekarang, di mana banyak umat yang sedang cakar-cakaran, bahkan di antara para sahadatain. Apa yang terjadi sebenarnya? Dan sudah termakna oleh malaikat ketika mengomentari ayat 30, Al-Baqarah 30 tadi. Mungkin bisa menjadikan penjelasan Ustaz, karena Amerika berperan luar biasa dalam percaturan ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Rasil yang saya hormati, setelah kemenangan kaum oposisi di Suriah, banyak sekarang ini dibicarakan masalah khilafah dan khalifah. Kemudian Pak Ihsan dari Rasul memohon saya untuk bicara sedikit tentang masalah ini. Jadi ini juga merupakan berita dari langit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Suatu ketika kita ini masih di dalam alam arwah, kita belum lahir, Allah memanggil para malaikat. Setelah mereka berkumpul, Allah berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai para malaikat, sesungguhnya aku akan jadikan di atas bumi ini seorang khalifah. Malaikat itu tidak pernah mengomentari atau protes ketika Allah menciptakan apa saja. Sami'na wa ata'na. Tapi kali ini malaikat ikut mengomentari atau ikut protes. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, apakah kau akan ciptakan makhluk yang akan merusak dan menumpahkan darah? Right? Sedangkan kami selalu bertasbih, bertahmid kepada kamu. Maka Allah sebagai bos tidak marah. Dia menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Ya. Apa itu arti khilafah dan apa itu khalifah? Khilafah artinya kekuasaan, kepemimpinan. Khalifah seorang pemimpin. Right? Dari ayat di atas, yang pertama bisa kita ambil pelajaran betapa pentingnya manusia ini. Spesial manusia ini. Karena Allah ketika menciptakan apa saja tidak pernah diumumkan. Kun fayakun. Malaikat, jadi syaitan, jadi iblis, jadi bumi, langit. Hanya kun fayakun. Tapi untuk manusia diumumkan dulu. Kemudian pengumuman itu, kalau kita ingin tahu penting atau tidak, bagaimana cara mengumumkannya? Ya, kalau nggak penting mungkin ditaruh di koran saja atau di pamflet gitu. Tapi kalau penting, kalau di Amerika itu yang mengumumkan presiden on prime time, kayak jam 6 sore ketika orang semua di rumah. Nah itu kita yang jadi manusia ini penting sekali. Right? Kemudian pertanyaan yang berikutnya, kenapa malaikat protes? Karena malaikat ini makhluk yang damai, makhluk yang submit, menyerah kepada Allah SWT. Ya, jadi tidak senang melihat makhluk yang akan disobey Allah SWT, melanggar perintah Allah SWT. Ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama kata Ibn Abbas, mungkin melihat khalifah yang sebelumnya, yaitu jin, yang banyak melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Ya, kemudian dibasmi oleh malaikat.
Atau pendapat kedua, malaikat sebagian mereka mungkin pernah lihat catatan tentang kehidupan manusia di Lauh Mahfuz. Di buku, ini akan terjadi nanti. Namun Allah menjawab bahwa betul banyak nanti manusia yang menumpahkan darah manusia, melakukan kerusakan, tapi juga di antara mereka nanti ada yang jadi para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, para solihin. Demikian juga nanti ketika mereka menjadi khalifah, tidak semua mereka itu seperti Fir'aun, Namrud, Hafidil Asad, Bashar Asad. Enggak semua seperti itu. Ada Nabi Sulaiman, ada Dzulqarnain, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Umar bin Abdul Aziz, Abdul Hamid, dan sebagainya. Kemudian, apa tugas khalifah ini? Yang pertama, khalifah itu bukan hanya Adam, karena Adam tidak adakan perusakan. Jadi manusia kita ini semua adalah khalifah. Karena punya tugas yang pertama, menegakkan keadilan. Setiap khalifah di bumi ini bertugas menegakkan keadilan. Jadi apa saja yang diberikan kepada kita, kedudukan misalnya, kita harus berlaku adil. Kalau kebetulan kita menjadi pemimpin, menjadi presiden, ya, itu harus adil. Ya, kemudian juga kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga, kita harus adil dengan orang-orang yang ada di bawahan kita. Maka 7 orang nanti yang akan mendapatkan perlindungan daripada naungan Allah SWT dari panasnya matahari ketika itu adalah yang pertama, imamun adil. Imam yang adil. Nah, ini bukan presiden saja. Setiap seorang suami atau ayah yang adil dengan keluarganya, itu nanti akan dapat naungan. Bapak RT, gubernur, bupati yang adil, juga demikian. Akan dipanggil hari kiamat, Allah akan kasih naungan itu. Ya. Kemudian yang kedua, tugas khalifah ini, ya sebelum yang kedua, yang keadil. Jadi oleh karena itu maka dalam hadis disebutkan bahwa Allah akan menjaga seorang pemimpin dan akan memberikan kesejahteraan kepada negerinya apabila berbuat adil meskipun dia bukan muslim. Ya. Dan kerusakan akan terjadi apabila pemimpinnya tidak adil meskipun dia pemimpin itu orang muslim. Makanya Nabi mengatakan ada contoh 2 pemimpin yang adil, yaitu Sulaiman dan Dzulqarnain. Maka lihat kehidupan manusia ketika itu. Kemudian pemimpin yang tidak adil contohnya adalah Fir'aun dan Namrud. Ya. Oleh karena itu Fir'aun itu bukan nama. Ya, Fir'aun itu adalah simbol. Jadi pemimpin seperti Fir'aun itu akan ada terus. Ya. Kita lihat, lihat. Ya Hitler, kita lihat yang terakhir saja, Hafidul Asad, Bashar Asad, dan sekarang masih ada di Cina, di mana-mana ya. Tugas yang kedua khalifah ini adalah memakmurkan alam ini. Memakmurkan alam ini. Jadi tugas khalifah ini mesti menjaga alam. Menjaga alam dari kerusakan, dari polusi dan sebagainya. Masing-masing kita semua. Makanya seorang khalifah yang akan dipanggil hari kiamat dan diberikan kedudukan tinggi adalah khalifah yang banyak manfaatnya kepada manusia. Dia menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga lingkungan dan sebagainya. Sehingga orang merasakan manfaat dia ketika hidup itu. Itu khalifah yang sebenarnya sebetulnya. Ya. Dan ada tugas-tugas lain karena waktu. Ya, jadi marilah kita menjadi khalifah yang baik. Kalau kebutuhan kita sebagai seorang presiden, maka kita juga menegakkan keadilan, kesejahteraan, memikirkan keurusan rakyat dan sebagainya. Kemudian juga cara memilih khalifah ini atau presiden atau apa saja, Islam tidak kaku. Jadi bisa dalam bentuk apa saja. Makanya oleh karena itu setelah Nabi meninggal, itu pemilihannya melalui musyawarah. Di Saqifah Bani Sa'id dan para sahabat berkumpul, berdialog, masing-masing memberikan argumen dari Muhajir Ansor, akhirnya terpilih Abu Bakar.
Abu Bakar dia melihat ke depan, maka dia menyarankan setelah dia agar Umar bin Khattab menjadi pemimpin. Itu dengan cara yang lain lagi. Berarti enggak. Namun Umar bin Khattab begitu Abu Bakar meninggal tidak langsung, kalau saya jadi pemimpin, enggak. Dia pergi ke masjid, mungkin minta kalau kamu setuju ke biat, maka dibiatlah. Umar bin Khattab lain lagi. Dia memilih ada 6 orang untuk dipilih siapa di antara mereka. Dan seterusnya. Jadi bagaimanapun bentuknya, karena kalau kita lihat Nabi Sulaiman itu mewarisi dari Nabi Daud. Jadi dengan warisan ini, ya, selama apakah dia bentuk kerajaan, bentuk kepresidenan, kementerian dan sebagainya, selama mereka itu pantas menjadi pimpin yang adil, ya, kemudian mereka tidak mengadakan kerusakan, tidak mengadakan kezaliman, bentuk apa saja, selama unsur-unsur, ya, unsur kemerdekaan, kebebasan, keadilan itu ada, Islam boleh saja, bentuk apa saja. Yang penting khalifah ini dia berlaku adil. Khalifah ini memberikan manfaat kepada sebanyak orang. Ya. Jadi itulah sedikit seringkas tentang arti daripada khilafah dan khalifah. Dan sebagai komentar terakhir, kemenangan yang dimenangkan oleh kaum oposisi atau rebels di Suriah ini adalah tanda-tanda baik untuk masa depan umat Islam, insyaAllah. Karena diakui oleh baik pemimpin-pemimpin Muslim, ya, pengarang ahli sejarah Ibn Khaldun, kemudian meskipun Kissinger, Napoleon, semua orang yang bisa menguasai Suriah, itulah akan menguasai dunia maksudnya. Artinya ada mengatakan itulah pintu untuk dikuasainya Jerusalem, insyaAllah. Ya. Dan alhamdulillah kalau kita lihat para pemimpin yang sekarang ini berhasil di Syria ini, masya Allah, orangnya moderat, orangnya baik, mereka lebih mengutamakan untuk tidak balas dendam. Ya, yang penting mengembalikan Suriah, ya, menjadi negeri balatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah kita berdoa, insyaallah. Ya. Dan mudah-mudahan demikian juga yang terjadi di Syria akan terjadi juga di Gaza, insyaallah. Allahumma aftah lahum fatan mubina wansurhum nasran aziza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.